Ulama cuma mengatakan ada dua jenis orang yang takut mati. Yang pertama takut yang tidak tercela, yaitu takut sebagai sifat orang mukmin. Misalnya dia takut nanti kalau dia mati amalnya masih kurang. Contoh, nah itu masih positif ya. Jadi bukan takut karena kematian tapi takut amalnya kurang. Itu sering dinukil dari para salafus saleh. Mereka memang khawatir jangan sampai mereka mati dalam kondisi ya, amalnya masih kurang. Kemudian takut yang tercela adalah takut yang menunjukkan lemahnya iman karena tidak mau berpisah dengan dunia. Maka ini sangat ya buruk. Dan ini yang membuat umat Islam menjadi lemah. Justru nilai plus kita sebagai umat yang beriman kepada Allah pada saat kita justru tidak cinta dengan dunia dan tidak takut dengan kematian. Perhatikan hadisnya, hadis yang masyhur ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Melalui Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yushiku al-umama an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir saja para umat, maksudnya yang kafir, sesat, yang bermaksiat, mengurumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Jadi kalau ada makanan mau dihidangkan lalu dipanggil, ayo makan yuk. Maka mereka sama-sama saling ngeroyokin satu nampan itu kan. Nabi SAW menggambarkan kita seperti nampan di makanan itu umat Islam ini. Gitu ya. Faqala qailun min killatin nahnu yawma idin. Maka salah seorang mengatakan, ya Rasulullah, apakah pada satu kami sedikit? Kenapa para sahabat menanyakan ini teman-teman sekalian? Karena memang di zaman beliau saja, di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam sedikit sekali. Kota Madinah kota yang kecil. Ya, dibandingkan kota-kota umat Islam sekarang ini, dengan jumlah sedikit, kota mereka kecil, persenjataan mereka masih sederhana, orang-orang kafir pada ketakutan dengan kaum muslimin ya. Merasa segan. Maka sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, waktu kami dikeroyokin itu nanti, apakah jumlah kami sedikit? Qala bal antum yawma idin katsir. Ketahuilah pada hari itu kalian sangat banyak. Sekarang jumlah kita miliaran umat Islam. Walakinnakum gutha'u ka gutha'is sail. Tapi pada saat itu kalian seperti buih di lautan. Ya. Buih di lautan yang tidak ada ya, atau sampah yang dibawa oleh air hujan. Jadi kayak bawa arus dan nggak ada nilainya gitu ya. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah sudah mencabut rasa segan dari musuh-musuh kalian. Wala yaghzifanna Allahu fi qulubikum al-wahan. Dan pada saat itu disebabkan dalam hati kalian tertanam penyakit wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Intinya di sini sebenarnya, kata seseorang, ya Rasulullah, apa itu wahan? Yang membuat akhirnya kami lemah, kami bisa dikeroyok oleh musuh ya. Kata Nabi SAW, qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Ini kuncinya. Cinta dunia, takut berpisah dengan dunia, dan juga benci dengan kematian. Bisa ditangkap ya? Relevansi antara dalil ini dengan apa yang kami sampaikan tadi di pembukaan. Seharusnya seorang mukmin atau setiap mukminah ya, itu menjadikan target mati itu sebagai target dia. Karena dengan mati, dia akan menjadi orang yang menuju kepada kehidupan abadi, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat hasil amalnya. Yang penting orang-orang beriman itu sibuk dengan masalah ya, amal solehnya. Kalau dia sudah tahu dia akan menuju ke akhirat, maka dia akan sibuk dengan amal soleh. Dia tidak akan ketinggalan sholat 5 waktu, tidak akan ketinggalan sholat-sholat sunnah. Dia terus meningkatkan kualitas dari ibadahnya dan kuantitas bagi ibadah yang boleh ditingkatkan kuantitasnya. Contoh misalnya, kalau yang sholat 5 waktu sudah nggak boleh ditingkatkan lagi kuantitasnya. Memang sholat subuh sudah 2 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak mungkin ditambah rakaatnya, itu sudah baku. Nah ini kan ibadah yang tinggal ditingkatkan kualitasnya. Ya. Seperti on time, tingkatkan kualitas kehusyuannya, jumlah ayat bacaannya, jumlah bacaan-bacaan ruku dan sujudnya, tidaknya ragamnya semua divariasikan. Kemudian yang boleh ditambah seperti misalnya sedekah ya. Kalau tadi dia biasa sedekah 10.000 rupiah, dia sekarang sedekah 20.000 rupiah. Dia tingkatkan ke 50.000, dia tingkat 100.000 rupiah, dia tingkat ke 1 juta rupiah. Dia coba selalu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Itu juga dengan zikir yang memang dibolehkan untuk memperbanyak gitu kan.
baca salawat pada Nabi SAW. Tadinya mungkin dia cuma baca 10 kali, sekarang dia pindah ke 100 kali, dia pindah ke 1000 kali. Dia coba tingkatkan kualitasnya. Ya. Maka itu yang dimaksudkan dengan dia memperbanyak amal. Sehingga dia tinggal dengan penuh keyakinan dia akan menerima hasil amal itu. Karena Allah SWT mengatakan kan, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan maka dia akan lihat. Ya. Ini poin perlu digarisbawahi. Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadis agar jangan kita terlalaikan dengan dunia dan selalu ingat tentang kematian karena dia setiap saat bisa datang. Di antaranya hadis yang masyhur riwayat An-Nasai, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Ya. Dan hadis ini dinilai hasan sahih, ya, menurut Syekh Albani, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Artinya perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Saya mati. Ingat setiap saat kita akan mati, ya. Dan dalam kisah yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Saya pernah duduk bersama Rasulullah SAW dan datanglah seorang laki-laki dari Ansar. Ya. Fasallama ala Nabi SAW, dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Thumma qala, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Siapakah orang beriman yang paling baik, yang paling afdal, paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mulia kedudukannya, paling tinggi derajatnya. Itu maknanya semua. Qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Santun, ramah, dermawan, semuanya kebaikan-kebaikan ada padanya. Qala fa'yul mu'minina akyas. Lalu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil maut dzikra. Orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'du isti'dada ulaikal akyas. Dan yang paling banyak punya persiapan yang nanti dihadapi setelah kematian. Maksudnya amal saleh, iman dan amal saleh. Maka mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Ya. Hadis ini diriwayatkan di Ibnu Majah dan dinyatakan hasan. Juga dalam hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam sholat, kita lebih semangat dalam ibadah, mengingat kematian. Kalau kita akan kembali, waktu kita terbatas. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Itu umur kita yang sebenarnya. Kayak saya umur 46 tahun, inilah umur saya sebenarnya. Ini yang sudah pasti sudah saya laluin, sudah saya pakai gitu. Tinggal kalau di atas amal soleh kita berharap Allah kabulkan. Kalau ada dosa kita tinggal bertobat dan istighfar kepada Allah. Segera sebelum datang ajal. Jangan selalu berangan-angan dengan yang akan datang. Allahu a'lam. Berapa umur kita Allah kasih. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak lagi umur kita. Jangan terus-menerus lalai. Selalu berangan-angan ulang tahun. Lalu dirayakan seperti orang-orang kafir. Ini melalaikan. Makanya para ulama melarang acara ulang tahun itu. Karena memang melalaikan orang. Tiup lilin, kue, pesta-pesta, apalagi kemaksiatan dilakukan. Subhanallah, orang Islam bukan seperti itu keadaannya. Makin bertambah umur berarti makin dekat dia dengan liang lahatnya. Saya dan Anda semua sedang menuju ke liang lahat. Kita tidak tahu siapa yang berdulu jatuh ke liang lahat tersebut. Kata Nabi SAW, agar kita bisa lebih khusyuk sholat, bisa lebih semangat dalam ibadah, Uzkuril mauta fi salatik. Ya, kata Nabi SAW kepada seorang sahabat. Ingatlah kematian dalam salatmu. Fa inna rajula idza dzakara al-maut fi salatihi, ya, fahariyun an yuhsina salatahu. Karena kalau dia ingat kematian dalam salatnya, dia akan memperindah salatnya. Wasul salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatu atau salatan ghairaha wa iyyaka wa kull amrin ya'tadhiru aw yu'tadhiru minhu. Salatlah seperti orang yang tidak menyangka lagi bahwasanya ia masih punya kesempatan untuk salat. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta udzur meralatnya. Maksudnya di akhirat. Lalu tidak bisa lagi diperbaikin gitu. Ya. Ini teman-teman sekarang harus jadi sebuah pelajaran, ya. Sebuah peringatan buat kita. Kalau misalnya ada seseorang, saya sering kasih contoh ini, saya ingatkan kembali ya. Kalau misalnya ada seseorang divonis oleh dokter. Dokter mengatakan, umur Anda tinggal hari ini. Penyakit ini nggak bisa sembuh lagi. Sudah. Apa boleh buat? Sudah harus ya
meninggal dunia. Seperti itulah. Lalu Anda masih punya kesempatan untuk sholat. Atau misalnya Anda ditangkap oleh musuh, ditawan, dan sudah tidak bisa lagi buat apa-apa. Musuh akan membunuh Anda. Anda masih dikasih kesempatan buat satu hal. Lalu Anda punya kesempatan untuk sholat. Habis sholat Anda dipenggal. Kira-kira bagaimana sholat Anda? Tentu Anda akan coba menjaga kekhusyuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita tidak harus tunggu itu teman-teman. Karena malaikat maut jauh lebih hebat, ya, lebih dahsyat prosesnya dibandingkan dengan orang yang akan memenggal kepala Anda itu.